Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa yang kami hormati, mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi oleh Allah, yaitu kesehatan, keselamatan, dan sekaligus pada malam hari ini kita dapat berjumpa dalam rangka kita membahas kaitannya dengan keutamaan nisfu Sya'ban. Sebagaimana doa-doa kita yang kita lantunkan pada bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Alhamdulillah pada saat ini sampai tanggal 13 menjelang 15 Sya'ban ini kita masih diberi berkah oleh Allah, yaitu kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepadanya, yaitu dengan cara kita melaksanakan beberapa perintah dari Allah SWT dan kita menjauhi dari semua yang dilarang oleh Allah SWT. Selanjutnya yaitu salat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diakui oleh sebagai umatnya dan sekaligus mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya pada malam hari ini yaitu malam Sabtu, kemudian malam Ahad, malam Isnin, kita telah memasuki tanggal 15 Sya'ban atau yang terkenal dengan nisfu Sya'ban. Ada apa di dalam nisfu Sya'ban tersebut? Mari kita kaji bersama bahwa ada suatu hadis yang berbunyi kana yasumu Sya'bana kullah wa yaqulu yarfa'ullahu a'malal ibadati kullaha fi hadhihi syahri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atadruna lima sumya Sya'ban qalu Allah wa rasuluhu a'lamu wa qala li annahu yatasha'abu fihi khairun katsirun. Yang artinya kurang lebih demikian, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban itu selalu puasa penuh, dan selanjutnya beliau berkata bahwa Allah akan mengangkat perbuatan hambanya semuanya di dalam bulan Sya'ban ini. Kemudian dia berkata, mengapa dikasih nama bulan Sya'ban? Kemudian para sahabat menjawab bahwa Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata li annahu yatasha'abu fihi khairun katsirun. Sebab pada bulan Sya'ban inilah Allah Ta'ala memberikan beberapa istilah ngusokno beberapa kebaikan yang ada di dalam bulan Sya'ban. Maka pada bulan ini disebut bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban adalah bulan fihi khairun katsirun. Allah Ta'ala memberikan beberapa kebaikan dan sekaligus pemberian kebaikan yang sangat banyak sekali. Di samping itu, di dalam bulan Sya'ban, khususnya adalah tanggal 15 ini, ada peristiwa yang penting sekali, yaitu peristiwa kaitannya dengan hijrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah di Madinah, selang beberapa bulan, Nabi Muhammad itu disuruh oleh Allah untuk sholat menghadap Baitul Maqdis yang ada di Palestina, dengan tujuan
agar para Yahudi dan orang-orang non-Muslim saat itu ada simpati kepada Islam atau agama tauhid. Namun kenyataannya di dalam pelaksanaan menghadap ke Baitul Maqdis malah mendapatkan ejekan. Di antaranya ejekannya adalah orang Islam, pengikut Nabi Muhammad, mengikut Muhammad malah dia kalau sholat menghadap ke Baitul Maqdis sama dengan kita. Nah, itu namanya di orang Islam mendapatkan ejekan dari beliau atau dari orang-orang Yahudi. Setelah itu Nabi Muhammad merasa kurang enak, minta kepada Allah, mbok yo dibalekno meneh di dalam menghadap ke Ka'bah atau ke Makkatul Mukarramah atau ke Ka'bah. Pada saat itulah tanggal 15 Sya'ban akhirnya Nabi Muhammad disuruh kembali menghadap ke Ka'bah kalau sholat. Dia sholat ketika menghadap Baitul Maqdis itu kurang lebih 1,5 tahun, 16 bulan atau 17 bulan. Itu waktu yang lama. Tujuannya apa? Sehingga orang Islam itu adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Itu ada beberapa tujuan, di antaranya tadi yaitu agar mereka mengikuti agama tauhid, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalinya memberikan suatu tes atau memberikan suatu ujian. Siapakah yang masih beriman dan siapakah yang tidak beriman, itu akan ketahuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa liya'lama yattabi'ur rasula mimma yanqalib 'ala aqibai." Dengan adanya kita atau dengan adanya kita umat Muhammad atau agama tauhid menghadap kiblat, menghadap ke Baitul Maqdis, itu akan mengetahui siapakah yang akan berpaling dan siapakah yang diketahui bahwa dia itu masih Yahudi atau dia itu adalah sudah beriman. Itulah merupakan suatu ujian bagi mereka, mana yang betul-betul sudah masuk Islam dan mana orang itu masih mengikuti agama nenek moyang atau agama Yahudi dulu. Ini kaitannya dengan menghadap ke Baitul Maqdis semacam itu. Itu pas kebetulan adalah tanggal 15 Sya'ban disuruh untuk menghadap kiblat lagi. Maka di dalam Madinah itu ada masjid yang terkenal sampai saat ini, namanya adalah Masjid Qiblatain. Biasanya orang-orang jamaah haji Indonesia itu biasanya pada saat di Madinah dia itu ke sana untuk mengunjungi Masjid Qiblatain. Di mana Masjid Qiblatain itu pada Nabi Muhammad, saat itu Nabi Muhammad sedang sholat, pada saat itu masih menghadap Baitul Maqdis, kemudian disuruh balik menghadap ke Ka'bah. Ini peristiwa yang ada pada tanggal 15 Sya'ban. Makanya tanggal 15 Sya'ban adalah merupakan suatu tanggal yang istimewa. Di samping itu, ya, pada tanggal 15 Sya'ban ini di dalam hadis disebutkan yattali'ullahu ila khalqi fi lailatin nisfi min Sya'bana wa yaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musahinin. Di dalam tanggal 15 Sya'ban ini ada keistimewaan. Di antaranya satu, sesuai dengan hadis ini, adalah Allah Ta'ala mengawasi kepada makhluknya, semua makhluk itu diawasi oleh Allah, betul-betul diawasi, sehingga tidak ada yang tercecer yang tidak diawasi, enggak, tapi semuanya terawasi oleh Allah. Pada saat apa? Fi lailatin nisfi min Sya'bana, yaitu pada tanggal 15 Sya'ban. Setelah diamati oleh Allah semua makhluknya, Allah Ta'ala kemudian memberikan kepada makhluknya itu adalah ampunan. Itu pada tanggal 15 Sya'ban. Jadi semua makhluk itu akan diampuni Allah. Ini termasuk keistimewaan tanggal 15 Sya'ban. Diampuni oleh Allah semuanya, dosa-dosanya diampuni semuanya, kecuali limusyrikin, kecuali orang-orang yang musyrik. Orang yang menyekutukan pada Allah, orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah.
au musyahinin, atau orang itu pas permusuhan. Nah, makanya penyakit hati kita termasuk adalah permusuhan kepada sesama makhluk. Nah, itulah mengakibatkan kepada kita tidak diampuni oleh Allah pada tanggal 15 Syaban. Nah, bagaimana solusinya agar kita itu diampuni oleh Allah? Semuanya itu adalah kita hilangkan, yaitu rasa permusuhan, rasa dengki, rasa iri, rasa penyakit-penyakit hati itu dihilangkan semuanya, agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 15 Sya'ban. Insya Allah akan jatuh pada tahun ini adalah Ahad malam Isnin. Semoga kita semuanya ini besok tanggal itu dan mulai sekarang ini kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharuha fa innallaha yanzilu fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya fayaqulu ala man istaghfira li fa aghfirullah ala mustarzikin fa arzakullah ala mubtaliyan fa wafiya ala kada hatta yatilul fajr. Di dalam hadis lagi disebutkan bahwa idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, pada suatu saat kalau kita menangi tanggal 15 Sya'ban, kita di dalam hadis ini supaya kita faqumu lailah, dalam arti kita betul-betul ya qiyamul lail di dalam harinya. Kemudian siangnya supaya kita mau melaksanakan puasa pada tanggal 15 puasa, malamnya adalah kita tahajud. Mengapa demikian? Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubis syamsi. Karena pada saat tanggal 15 itu Allah Ta'ala turun di dalam langit dunia mulai li ghurubis syamsi, mulai terbenamnya matahari sampai pada fajar. Dan kemudian Allah Ta'ala selanjutnya menyampaikan demikian, barang siapa yang menginginkan diampuni maka Allah akan mengampuni. Barang siapa yang kepengen lagi diberi rezeki maka Allah akan memberi rezeki. Barang siapa yang mau ini dan lain sebagainya, kepengennya apa disebutkan pada saat malam Lailatul Nisfu Sya'ban, insya Allah menurut hadis ini jelas akan dikabulkan semuanya. Maka pada malam Nisfu Sya'ban ini nanti semoga kita betul-betul diampuni oleh Allah dan sekaligus doa kita semuanya adalah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah di samping malam Lailatul Nisfu Sya'ban adalah malam yang baik. Di taruhannya atau setelah malam Lailatul Qadar, malam yang baik adalah malam Nisfu Sya'ban. Di hadis itu ma ba'da Lailatul Qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'bana wa hiya minal layali allati yustajabu fiha du'a. Artinya malam setelah malam Lailatul Qadar yang lebih utama adalah malam Nisfu Sya'ban. Jadi istilahnya setelah Lailatul Qadar itu malam yang istimewa, yang kedua adalah malam Nisfu Sya'ban. Oleh karena itu ya, allati yustajabu fiha du'a. Oleh karena itu di dalam malam Nisfu Sya'ban itulah kita minta kepada Allah, semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keistimewaan daripada malam Lailatul Nisfu Sya'ban. Oleh karena itu fayan bagi lil mukminin ayyatafarraqa fi tilkal lailati li dzikrillah wa du'ai bi ghufranid dzunubi. Oleh karena itu bagi kita seorang muslim supaya betul-betul mencurahkan sekuat tenaga, sekuat jiwa untuk mengisi malam Lailatul Nisfu Sya'ban atau malam Nisfu Sya'ban li dzikrillahi wa du'aihi bi ghufranid dzunub, yaitu supaya kita betul-betul ingat pada Allah dan berdoa agar kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
beberapa dosa kita. Di samping itu amilah yang biasa dilakukan adalah membaca Yasin 3 kali dengan niat. 1 adalah untuk tulil umur fi taatillah, supaya dipanjangkan umurnya untuk taat pada Allah. Yang kedua adalah tambah rezekinya. Yang ketiga, besok kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi membaca Yasin 3 kali. Yang pertama niatnya adalah semoga dipanjangkan umur untuk taat kepada Allah. Yang kedua adalah tambah rezekinya untuk ibadah. Yang ketiga adalah besok kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baru setelah itu doa 10 kali. Oleh karena itu semoga di dalam keutamaan nisfu Sa'ban ini ada hikmah dan manfaatnya. Dan kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.